Sebenarnya tuh yang ngambil itu, yang tahu pinnya Olga itu cuma ada 5 orang. Saya tanya lagi nih, Mbak Vera nggak tahu pinnya Olga? Nggak tahu, sampai detik ini pun Mbak nggak tahu. Udah aku ngomong aja deh, capek soalnya 10 tahun aku yang dituduh maling melulu. Iya, itu agak aneh. Itu asistennya. Oke, Cumi Lovers, Mbak Vera, makasih ya untuk kesekian kalinya datang di spesial interview. Ini program pertama kita ya, spesial interview ya. Iya. Awalnya kan dulu di program sebelumnya. Benar. Nah, Mbak Vera, langsung nih Mak, kenapa saya ngundang Mbak Vera hari ini ke sini, karena saya tuh kalau nonton TV, ngeliat medsos tuh seperti ngeliat Mbak Vera tuh setahun sekali aja. Benar. Tapi yang saya lihat nggak enak terus. Benar. Itu kayak penyakit tahunan yang kayaknya Januari, Februari bakal datang deh. Februari, Maret bakal datang deh. Iya. Ada apa sih Mbak di bulan-bulan itu kok kayaknya nama Mbak Vera tuh naik tapi nggak enak terus gitu loh. Nggak ngerti aku. Kayak ada buzzer tersendiri gitu loh yang menyerang emak dengan ngejatoin gitu, kayak ngejelekin nama baik kita supaya kita itu nggak dipercaya orang ataupun kita tuh kayak mau dibuat tenggelam gitu. Kayak emak tuh jadi bingung, emak bilang gini, salah emak apa ya? Kenapa sih setiap tanggal 8 Februari atau ulang tahun emak berita itu langsung keluar? 1,5 M uang Olga dimakan manajernya Vera Janobia. Itu di tag ke emak loh. Maling. Waduh, sangat luar biasa sih. Dan itu tahunan ya, Mak? Tahunan. Karena, mohon maaf, almarhum Olga itu meninggal 2015, betul ya? Iya. Sekitar 7 tahun yang lalu. Iya. 10. Oh iya, 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Saya bisa bayangin selama 10 tahun nama emak disebut terus sebagai orang yang menggelapkan dana 1,5 miliar. Iya. Emang nggak selesai-selesai urusan itu, Mak? Emak udah ngomong, emak juga punya media sosial, emak punya TikTok, emak punya Instagram. Emak sudah klarifikasi semuanya bahwa bukan emak pelakunya. Dan Bang Billy juga udah bicara waktu itu bahwa Bang Billy bilang di TikTok ya emak, Bang Billy udah ngomong bahwa bukan Mbak Vera pelakunya, ada orang lain. Dari Bang Billy sudah mengakui, keluarga sudah mengakui. Maksudnya bukan Mbak Vera, ada loh orang lain selain Mbak Vera. Akhirnya Bang Billy itu pernah menjelaskan di YouTube-nya Bang Billy bilang, kan keluarganya Olga nih sangat luar biasa, orang baik semua ya. Bang Billy nih ngomong, sebenarnya tuh yang ngambil itu, yang tahu pinnya Olga itu cuma ada 5 orang. Itu ada Olga, Kakak Reni, adiknya Olga, Bang Billy, adiknya Olga, asisten, sama pembantu rumah tangga ataupun asisten rumah tangga yang dibilang sama Bang Billy. Sebentar, saya potong dulu. Nama Mama nggak ada di situ? Nggak ada. Saya tanya lagi nih, Makan, nama Mbak Vera nggak tahu pinnya Olga? Nggak tahu, sampai detik ini pun emak nggak tahu. Boleh ditanya, dijujur sama keluarganya Olga, sampai detik ini emak itu tidak pernah tahu pinnya Olga berapa. Menarik nih, tapi bola panasnya ke emak loh itu. Selalu tujuannya ke emak, karena mungkin emak tuh orang terdekatnya Olga. Oke, terus Mbak Jadi yang 5 orang itu tadi? Yang 5 orang itu sudah dibilang nih sama Bang Billy, bukannya dari Mbak Vera. Udah Bang Billy udah ngomong bukan Mbak Vera, itu ada di TikTok emak kok. Bukan Mbak Vera, tapi ada orang lain. Waktu itu masih dijelaskan seperti itu, gitu loh. Nah, orang Indonesia ini belum bisa membedakan mana manajer artis, mana asisten. Ya. Aku tunjukkan aja ya, yang ngambil itu asistennya Olga. Saat itu? Iya, sebenarnya yang terjadi ya itu. Asistennya yang ngambil. Berarti kita boleh nebak 5 nama itu dong yang mana ya? Iya, silakan gitu loh. Nah, kalau Olga, Billy, Reni itu udah nggak mungkin, itu kan keluarga. Betul. Itu keluarga, mana mungkin gitu loh. Keluarga itu adalah sejatinya menjaga keluarganya sendiri. Betul. Kan, gitu loh. Waktu itu yang aku sudah tuduhkan, waktu itu aku sudah bilang sama Bang Billy pada saat kejadian ketahuan ATM-nya itu ada uangnya Olga itu hilang, raib sebesar 7,5 juta pada saat itu. Nah, kita ngomong komunikasi, Bang Billy, ini ada yang ngambil duitnya Yoga sebesar 7,5. Pertamanya sih aku ngomong gini doang, Bang Billy salah ngambil ATM nggak ya? Yang pertama matanya itu, karena mah posisinya di Singapura, Olga waktu itu koma, dan Bang Billy waktu itu di Jakarta sedang syuting. Kata Bang Billy bilang, enggak mak, gitu. Kan dompetnya Yoga ya Yoga, dompetnya Billy ya Billy, nggak mungkin salah ngambil.
Iya, tapi di sini Bang Billy kan di print di buku sama tim kan kita ada tim keuangan kan. Itu bilang, "Mak, ini ada yang ngambil duitnya Yoga 7 juta, Olga 7,5 Bu," manggilnya ke aku kan ibu, 7,5 Bu gitu loh. Mak bilang, "Lah siapa ya? Apa Bang Billy kali kelupaan ketuker dompetnya gitu ataupun ATM-nya ketuker." Ternyata Bang Billy pas ditanya dikonfirmasi Bang Billy bilang, "Nggak ada Mak. Ini kalau Yoga dompetnya, kalau aku gitu." Nah di situ aku bilang, wah berarti ada yang ngambil nih. Mak bilang gitu. Sekarang yang Mak curigain siapa? Kata Bang Billy gitu. Antara dua, Mak bilang. Yang ada di saat waktu Bang Billy di sana itu di rumah tuh ada siapa aja gitu matanya. Gitu loh. Ada si A, ada si B gitu. Kok Mak ke si A ya? Mak bilang gitu. Gitu. Ya udah nanti kita lihat aja. Kan kita mau ngelakuin langkah selanjutnya itu adalah untuk lihat CCTV. Oke. Lihat untuk CCTV itu kan harus izin. Betul. Segala sesuatunya juga harus laporan ke kantor Di bank kantor Karena tersebut. kan ada di ATM Ya, ya. di bank tersebut kita Polisian. ya langsung diliatin dulu semuanya, dibikinin surat bahwa kita minta tolong dilihat siapa yang mengambil uang pada saat itu, tanggal itu, jam itu. Oke. Gitu loh, bulan itu. Jadi di mana lokasinya itu akan ketahuan. Ternyata ketahuan, kebongkar, CCTV-nya juga ada, orangnya juga ada pada saat dia ngantri, dia lagi megang tasnya Bang Billy, dia ngantri, begitu dia nyampe di depan ATM juga diambil dompet, ditaruh. Gitu dia ketik yang sesuai dengan yang dia udah tahu PIN-nya. Mak, berarti kan Mak tadi nyebut 5, 3 Iya. keluarga, Iya. 2 ini. Iya. Berarti ada 2 di antara ini berarti. Iya, itu asistennya. Udah aku ngomong aja deh, capek soalnya 10 tahun aku yang dituduh maling melulu. Iya, itu agak aneh. Iya. Karena 10 tahun Mak menahan rasa ini dan 10 tahun pula Mak dituduh. Dituduh nggak berhenti aku. Jadi orang itu kalau ngeliat aku kayak aku ya, jadi makanya kenapa aku depresi itu, aku stres, aku kena serangan panik. Boleh jujur, sebelum aku duduk di atas sini juga ada anak-anakku jadi saksi, aku harus minum obat. Iya, jadi tadi sebelum Mak Vera in frame, Mak sempat minum obat ya Mak ya? Iya, aku harus minum obat karena mental itu pada saat ketemu kamera, ngelihat kamera, ketemu orang, itu bikin emak itu mental emak down, jatuh. Mak, 10 tahun dengan beban tuduhan ya. Saya bilang beban tuduhan 10 tahun nih. Depresi iya pasti. Mak nggak ngambil langkah hukum? Aku sudah ambil. Jadi kemarin aku sempat bicara sama lawyerku, Bang Ferry Kili-Kili. Aku bicara sama beliau karena udah nggak sanggup. Udah nggak kuat dengan tuduhan yang maling. Kalau anakku baca kan kasihan anak-anakku ya. Kasihan mamaku gitu. Maksudnya kalian punya hati nurani lah untuk ngetik itu, kadang kalian nggak tahu, kalian selesai ngetik orang itu merasa sakit nggak, itu kan itu yang aku rasakan selama 10 tahun. Dan kenapa Mak Vera kok sekarang bongkar, kok Mak Vera sekarang ngomong, karena udah nggak kuat. Dan psikiaterku bilang apapun itu harus dikeluarkan, emosi itu harus diceritakan, karena kalau nggak begitu penyakit aku nggak akan sembuh. Aku kalau ketemu orang jangan ini, boleh tanya saksinya ada, antar artisku ada beberapa artisku tahu. Kalau aku udah kena serangan, aku itu langsung kayak kecekek leher aku, nggak bisa nafas. Udah gitu aku harus cari udara luar yang luas, yang bisa aku melihat langit dan tarik nafas. Sabar Mak Vera, sabar. Kita yang di studio itu memang mendengar sekali perubahan Mak Vera nih tadi, agak nahan banget gitu ya. Karena sakit itu sangat luar biasa mental. Makanya aku bilang di Instagramku stop pembulian. Selalu aku bilang stop pembulian karena pembulian itu sangat nggak enak banget. Mamaku ngedengar kayak gitu, mama selalu bilang sabar, sabar. Aku ikutin omongan mama kan. Udah gitu anak-anakku bilang juga kayak Ival, Eki ngomong udah mah sabar, nanti ada waktunya. Tapi sabar itu 10 tahun itu luar biasa sabar, Mak. Sangat. Udah kelewat sabar. sangat sabar. Terus bagaimana keluarga almarhum Olga, keluarga Bang Billy mendengar Mak buka-bukaan semua beberapa waktu kemarin? Kemarin Bang Billy sama emak ngobrol, sama Entu juga ngobrol gitu. Kalau Bang Billy udah lah Mak gitu. Kita kan semua keluarga udah tahu, udah nggak usah dipusingin kata Bang Billy gitu kan. Cuman emaknya ini yang ngerasa kehantem jiwanya itu kayaknya nggak bisa didiemin gitu. Sampai Entu adiknya Olga, sampai yang nomor 3 kan adiknya Olga itu namanya Entu, sampai ngomong sama emak,
ya udah nanti kita ngobrol lagi sama Bang Billy apa yang langkah selanjutnya kita lakukan gitu. Akhirnya dilakukan juga sama emak akhirnya nggak kuat emak ngomong sama Bang Ferry Kili-Kili, ini jatuhnya kalau misalkan orang ini terus ngata-ngatain setiap tahun kita ngatain emak maling, ngatain emak ngambil uang Olga untuk berjudi, itu gimana, itu apa, itu fitnah jatuhnya, nanti itu kan ada pasalnya. Dan disebutkan sama Bang Ferry Kili-Kili pada saat kita konferensi pers kemarin, itu langsung Bang Ferry ngomong ini kena pasal 47 berapa gitu kalau nggak salah ya, itu Bang Ferry Kili-Kili yang ngomong sama emak, itu bisa kena jatuhnya karena fitnah gitu. Mak, kalau urusan hukum memang sudah didampingi sama Bang Ferry Kili-Kili ya, sudah yang Bang Ferry Kili-Kili akan bekerja menurut prosedurnya. Yang agak berat adalah sekarang urusan pribadi, Mak, karena difitnah terus-terusan itu ternyata Mak depresi kan. Iya. Hal paling berat apa yang pernah Mak alami selama 10 tahun? Menerima tuduhan itu setiap tahun, Mak. Dengan tema yang sama, pencurian itu aja, tapi nggak hilang-hilang. Iya. Hal paling berat apa yang pernah Mak alami? Kayak Mak rasa gini, kayak orang ketemu orang tuh takut. Mak tuh 2 tahun sampai dalam rumah, Mak nggak keluar, Mak berjualan, Mak nggak mau sampai dibilang Mak jatuh miskin gitu kan, dibilang Mak bangkrut gitu kan. Padahal emak itu menarik diri dari dunia luar supaya nggak ketemu orang gitu. Menangis. Karena sakit. Sakit itu gini loh, kita itu tidak melakukan tapi dituduh. Begitu fitnahnya itu sampai ngomongnya tuh di media tuh nggak enak banget. Aku tuh mikirin anak-anakku. Pada saat terjadi itu 10 tahun yang lalu, berarti anakku usianya 15 tahun. Itu mereka lagi masih SMP, ada yang di SMA gitu kan. Itu yang buat aku tuh kadang-kadang kesian, cuman aku tahan, aku diam. Aku rasa bahwa anakku kuat, aku kuat karena aku yakin ada Allah. Mama selalu bilang, Vera tenang, ada Allah. Biar tangan Allah nanti yang biar bisa ngebantu Vera untuk naik lagi. Nggak ngerti maksudnya orang ini kenapa ya setiap tahun itu berita 1,5 M itu muncul. Kan nggak mungkin kalau nggak dia orang media atau bukan orang media, maksudnya mah ada beberapa orang yang nggak suka sama emak di media atau orang-orang yang punya uang karena buzzer itu kan mahal. Mbak Vera, kita terkenal Mak kan sebagai manajer artis kawakan ya, terbukti Olga lahir dari tangan dinginnya Mak Vera gitu. Pasti di dunia hiburan nama Mak Vera dikenal sama semua orang, baik dari zaman Olga maupun sampai sekarang. Sempet Mak ada artis, ada selebriti yang akhirnya ngeliat sebelah mata sama Mak, nggak percaya, aku takut ntar duit gue diambil. Ada kayak gitu nggak, momen-momen kayak gitu? Enggak, alhamdulillah enggak. Aku ketemu Judika aja ya. Aku ketemu Judika itu, aku kenal Judika waktu aku pegang Saipul Jamil ya. Waktu pegang Saipul Jamil, beliau waktu itu dengan grup gaulnya G4UL dan Judika dengan waktu itu dengan grup dia punya boy bands waktu itu. Ketemu sama Emak bikin acara waktu itu untuk acara di PIK. Emak undang Judika untuk nyanyi di sana. Itu bilang sama Emak bilang, satu kata dong buat Emak bilang gitu. Satu kata dong Judika buat Emak. Judika bilang apa? Wah susah kalau satu kata terlalu banyak buat Emak gitu. Emak tuh baik, dia bilang gitu. Emak itu jangan peduliin omongan orang Mak, yang lebih tahu kita orang-orang lama. Jadi kalau orang-orang lama pasti akan tahu Emak itu seperti apa ngebangun artisnya. Karena kalau kita ngebangun artis itu kan dari hal kecil aja kita perhatikan. Dari baju, dari cara mereka bertemu orang, etikanya, attitude-nya semuanya harus dijaga. Nggak bisa sembarangan mereka untuk menjadikan diri mereka itu wah semenang-menang di tempat. Wah ini kayak begini, oh kayak begini gitu. Nggak boleh. Mak makanya bilang sama artis-artis Emak, jangan sama orang jangan sombong, karena kalau sombong ntar orang nggak ada yang mau make. Mas selalu ingetin artis Emak kayak gitu, kalian boleh tinggi tapi tinggi-tingginya kalian pasti akan jatuh juga. Mak selalu ngomong gitu. Sampai Emak bikinin lagu buat Olga loh. Waktu kemarin itu Emak 10 tahun Olga nggak ada, Emak bikinin lagu judulnya Kita Bersama, fotonya Emak sama Olga. Ada fotonya berdua, kita berdua, tapi namanya kita udah nggak bisa sama-sama kan, dulu kan rambut Emak belum hijab.
Nah itu Olga di depan, Ma di belakang, Ma tulis judulnya Kita Bersama. Tapi di situ ada suaranya Olga yang bilang, makasih ya Ma, I love you, itu ada. Mak, Mak masih ingat gak percakapan Mak terakhir sebelum akhirnya Olga koma dan tidak pernah bicara apa-apa lagi sama Mak? Pokoknya kita selalu sama-sama ya Ma. Kita berdua sama-sama saling sayang. Kalau memang gue duluan yang pergi, lo jagain keluarga gue. Tapi kalau misalkan ntar emak yang duluan, ntar aku jagain emak, jagain Andung sama jagain mama. Maksudnya anak-anaknya emak. Jadi dia selalu ngomong kayak gitu. Ma, aku sayang emak. Yang bisa misahin kita cuma kematian, itu kata-kata dia. Begitu kalau di BBM, Ma selalu bilang, enggak, baterai Ma habis, asal jangan cinta Ma habis buat aku. Jadi kayak gitu. Emang anak yang baik sih. Yang aku kangenin dari dia tuh adalah cuman perhatiannya dia. Olga itu sangat perhatian sama Ma dari hal kecil. Misalkan, Ma lagi ngapain, hari ini udah makan belum Ma? Yang hal-hal kecil gitu loh. Halnya anak sama ibu aja. Dan dia tidak pernah kemakan omongan orang lain. Hebatnya dia. Dia nggak pernah, banyak loh yang nyuruh dia itu keluar dari emak. Kan emak 3 kali ngundurin diri. Emak ngundurin diri 3 kali itu waktu itu gara-gara ya itu ada asistennya juga itu. Asistennya bilang, nih salah schedule nih, Mak Vera gini ngejelekin aku. Sama Olga dikonfirmasi, bener nggak kayak gitu? Wah dia marah. Gak gini ya Gak, emak ngasih schedule. Yang di lapangan siapa? Bukan emak kan? Itu yang di lapangan, yang tahu hari itu syuting 2 ataupun 3 episode itu adalah yang di lokasi. Seorang asisten. Nah emak ini seorang manajer mengasih schedule. Yang salah siapa nih? Ayo coba Olga pikirin itu. Kata Olga, oh iya ya Mak, bego nih, langsung disebutin namanya dia gitu. Langsung Olga marah tuh, emosi langsung. Lu mau ngadu-ngadu gue sama emak ya gitu. Jadi kan Olga juga kan agak sedikit marah juga kan. Emak langsung ini, udah capek. Akhirnya emak bilang, enggak gini aja deh, kita jadi saudara aja. Olga kan udah pinter, udah gini. Emak ngomong gitu. Enggak ada. Emak jangan gitu Emak. Ntar Allah nyatet Emak, jangan. Ntar malaikat nyatet lu Emak omongan emak gitu. Yang kayak gitu-gitu. Emak tuh saking gak kuatnya tuh sama rombongan mereka itu ada circle-nya Olga itu yang benar-benar nggak mau Olga itu emak bantu gitu. Tapi bukan keluarga loh, justru keluarganya sama emak sayangnya setengah. Keluarganya Olga tuh sayang banget sama emak. Kamu percaya nggak? Emak pindah rumah ini kan emak baru pindah rumah kan. Adiknya Olga ngasih hadiah emak apa? Sofa bagus banget, dikirimin. Mak kan pindah rumah ya, iya. Ya udah aku kirimin sofa ya di rumah biar tambah keren, kata dia. Entu tuh yang ngirimin aku. Adiknya Olga baru 5 bulan yang lalu. Kan aku mau melupakan semua masa lalu aku pindah rumah. Gitu kan. Biar orang nggak ganggu gitu. Kadang-kadang ada berita tentang 1,5 M, tiba-tiba wartawan udah ada depan rumah. Nyorot Padahal rumah. tiap tahun ya? Setiap tahun. Kan capek ya. Jadi capeknya mah itu udah ada batasnya. Makanya emak minta bantuan sama Bang Ferry Kili-Kili supaya nge-backup. Emak bantuin emak dari kasus hukum ini. Kata Bang Ferry, kalau memang orang itu masih melakukan lagi, kita akan buka data semua. Kita akan laporkan bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang memfitnah. Karena sudah dari pihak keluarga sudah mengklarifikasi bukan Mak Vera. Ada orang lain tapi bukan Mak Vera gitu. Atau mungkin gini, kan tidak semua orang mempunyai bintang yang sama terangnya. Mungkin Iya. dia ingin menjadi seperti Olga ya, tapi kan ya beda lah gitu. Kualitas orang itu kan beda-beda, rezeki orang beda-beda. Semua itu ada boleh jujur, ya, Mak, ya? ada porsinya. Punya tangan kanan, tangan kirinya kan belum tentu bisa sama si tangan kanan. Iya. Tapi kalau misalkan mau kerja sama dengan manajer sama-sama baik tanpa mendengarkan omongan, kadang-kadang gini, artis sudah merasa so tahu. Kalau mereka udah merasa mereka udah dikenal, ini yang terjadi ya di dunia nyata, di dunia manajer artis. Kalau dia udah tahu, ntar dia minta link-link orang nih. Nomor telepon lo berapa? Ntar biar gue yang jalan. Padahal mereka nggak tahu
trik-trik seperti itu sebenarnya bukan lu yang kerja, lu artis, tugas lu duduk manis, dapat uang, bukan lu yang kayak maaf banget kayak ngejual diri di itu untuk lu gini, ntar lu gini ya, lu catat nomor gua. Sekarang itu karena banyak media sosial, kadang-kadang lu tukeran Instagram deh gini, ntar kita komunikasi begini-begini. DM-an deh ya. Ya, ntar DM-an. Padahal mereka nggak tahu bahwa manajernya itu menjaga seperti itu supaya apa? Supaya lu jangan salah jalan. Jangan salah jalan, nanti kalau lu salah jalan, salah ngomong, Mak udah nggak bisa bantuin lagi untuk itu gitu. Kan lu yang ngurus sendiri. Ya Iya, kan lu yang ngomong Ngapain mesti sendiri. gue, gitu. Itu. Apa perlunya manajer kalau kalian itu mau ngejalanin sendiri? Aduh, banyak banget kita belajar dari Mak Vera, banyak banget kita dengar cerita dari Mak Vera, dan pastinya semua udah diungkap ya Mak ya. Sudah. Sekali lagi kita berharap nggak ada tahun ke-11 nih. Iya, mudah-mudahan. Dengan tuduhan yang 1,5 miliar itu Benar, terus. banyak. Aduh capek banget dengan ya Capek. Allah, cukup capek. Kasihan keluarga emak, suami emak, kedua anak emak. Itu ibarat kata mereka itu orang-orang yang di samping emak itu gini, ih emaknya tukang nyolong, ih emaknya maling, ih emaknya ngambil duit si Olga begini. Itu kasihan loh mental anak-anak emak. Itu yang emak rasain. Jadi yang emak tuh kadang suka nangis. Emak tapi depan anak emak kuat. Emak harus kuat gitu depan anak emak. Cuman kan dari pergaulannya mereka kan kasihan kalau emaknya dituduh seperti Mungkin itu. mereka juga menutup gini Mak, mungkin mereka juga nggak mau tahu emaknya sedih kalau mereka mungkin di sekolahnya dibully juga. Iya. Dibisik-bisikin juga. Iya, pasti emang gitu bener. kan. Ada kok anakku gitu. ditanya, bener tuh berita emak lu. Itu loh, itu sampai kayak Kenal gitu. itu, Mak. Iya, kata anak emak ngomong gini, dah lu percaya berita, kan yang tahu gue kan anaknya. Kan gue tahu Om Olga kayak gimana sama emak gue. Sampai kayak gitu, jadi mereka itu menjelaskan gitu kan, kasihan anak-anak emak. Itu loh maksudnya kenapa emak tuh selalu bilang, kasihan kalau orang itu kena pembulian, kena mental stop pembulian. Mas selalu ngomong kayak gitu karena penting banget bagi orang Indonesia itu tahu yang artinya kata tahu diri. Ini banyak di Indonesia ini artis-artisnya itu banyak yang nggak tahu diri. Maaf banget nih Mak ngomong kayak gini. Karena mereka itu kadang-kadang kalau udah merasa dirinya hebat, mereka itu lupa dengan bahwa lu tuh mau naik ke atas itu harus bergandengan tangan, berkolaborasi. Lu nggak mungkin semua lu ambil untuk menjadi seorang bintang gitu loh. Ada porsinya, makeup ada porsinya, manajer ada porsinya. Ya kan kameramen ada porsinya. Kayak kamu host ada fungsinya, ada mereka tuh udah ada takaran gitu loh. Jadi nggak usah lu semua mau serobot, semuanya akhirnya ujung-ujungnya ngeremehin orang lain yang ngangkat lu gitu. Makanya Mas selalu bikin kata-kata, banyak orang baik tapi sedikit orang tahu diri. Orang tahu diri itu sudah pasti baik, tapi orang baik belum tentu tahu diri. Berarti Tahu banget. kita ngebayangin betapa beratnya tugas Mak Vera, karena tugas terberat adalah menjaga rahasia omongan. Iya. Iya kan? Aibnya orang, rahasianya. Kebayang nggak kalau Mak buka aja, ternyata si ini begini-begini, gempar tuh jeder gitu. Iya, pasti dan Mak urusannya. masih ada bukti-buktinya. Itu. Udah lama, gak usah buat kita makin penasaran. Iya. Makanya kalau Mak mau jahat, Mak kan nggak mau. Maksudnya Mak bilang, ya udah kita cari rezeki tanpa harus menjatuhkan orang lain. Mau kita mau bersinar tanpa harus mematikan sinar orang lain. Karena ada karma di dunia, ada hukum timbal balik ya. Betul. Kalau misalkan kita tahu bahwa kita berbuat baik itu pasti akan dapat kebaikan. Kalau kita berbuat buruk dapat keburukan. Maksudnya Mak Vera begini, Mak Vera begitu. Kan kalian belum ketemu emak, belum duduk sama emak. Ayo bareng sama emak. Muka emak katanya dibilang sangar. Ya maaf banget emang ciptaan dari Allah begini Kalau mau maksudnya. komplain sama yang bikin. Iya gitu loh. Emak bukannya galak gitu. Emak itu tegas. Apalagi kalau udah urusan pekerjaan. Gitu loh. Kalau urusan pekerjaan nih kayak begini. Kalau lu nggak percaya sama manajer lu jangan jalan sama manajer. Jalan aja sendiri. Kalau lu masih cari tahu ini gimana. Nggak perlu jalan sama emak. Sekarang boleh jujur. Kalau duduk di samping emak, orang pasti kenalkan itu siapa sih yang di samping emak. Pasti orang nanya kan gitu. Nah, begitu juga pada saat itu Olga. Olga banyak sering ditanya, lu siapa sih Fer? Itu anak lucu tahu, anaknya gini-gini. Kan jualannya kayak gitu. Kan Olga emang lucu. Dan Olga itu nggak pernah jaim sama orang. Apa aja dia ngomongin. Kalau ngomong minta kerjaan dong, Olga kan kayak gitu. Karena dia bilang apa? Lagian Mak kalau gue mau jaim memang gue emang gue karyawan pemerintah. Ya kan gue kerjain nyari dunia entertain, gue minta-minta lah kerjaan. Karena balik ke niat awal tadi, Olga kan ingin membangun keluarganya juga, Iya, membahagiakan dia keluarganya. mau orang-orang ngebahagiain di keluarganya. sekitarnya. Iya.
Dia bilang dia mau bikin mamahnya senang, mau bikin bapak senang, adik-adiknya senang. Jangan susah kayak gue nih mak. Gue maunya adik-adik gue senang, adik-adik gue kuliah, adik-adik gue hebat. Kan gue lulusannya kayak gini mak gitu. Dan Dia ngomong akhirnya gitu. Allah mencatat semua doa-doa Iya, Olga. dan semuanya terjadi. Keluarganya diangkat, Benar. bahagia semuanya, dan kematianlah yang bisa memisahkan Mafera dan Terjadi. Olga. Oke Mafera, thank you banget ya. Makasih banyak. Banyak banget cerita yang dibagi, banyak banget bukti-bukti yang nanti bakal terungkap. Bangga. ya kan? Suatu saat pasti akan terungkap. Dan kita berharap semoga tidak ada tahun ke-11 Iya. terhadap buli-bulian ini. Kalau misalkan kan Emak udah bilang tadi, sekarang mulai hari ini Emak tegaskan bahwa siapapun yang fitnah Emak, ngatain Emak atau bully terhadap Emak, sekarang aku serahkan ke pengacara aku, Bang Ferry Kili-Kili, biar beliau yang maju untuk mencari akun-akun yang memang kadang dibuat sama orang yang pengen menjatuhkan Emak. Dan kita percaya bahwa Mak Vera dengan kualitasnya, dengan circle yang sekarang terus bersinar ya Mak ya. Amin.